Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di tempat yang berbeda, Mama Maryam memisahkan diri ketika usai menemani Wira ke rumah orang tua Adelia. Wanita paruh baya itu memilih ke apartemen suaminya untuk menemui cucunya. Baru sehari tidak bertemu cucu, rasanya sudah memupuk rindu seakan telah lama tidak bertemu. Namun sebelum ke apartemen, Mama Maryam terlebih dahulu membeli beberapa makanan dan baju untuk Akila di mall yang masih berada di area apartemen. Sementara itu, Caca yang baru saja selesai menyuapi Akila makan siang dan kini putri kecilnya sudah tidur di kamar. Kini giliran ia mengisi perutnya. Dan entah mengapa saat menikmati makan siang, ia membuka aplikasi TikTok. Di awal mengulir aplikasi, wajah Caca masih terlihat biasa saja. Namun di menit kemudian, sendok yang ia pegang terlepas dari tangannya. Matanya terbelalak. Apa ini? Seru Caca. Ia mencoba membaca berita gosip tersebut dan menegaskan pandangan matanya. Sendok jatuh dari tangannya, berbunyi nyaring di lantai. Jantung Caca berdegup kencang. Matanya membesar menatap layar ponselnya yang menampilkan sebuah video viral di TikTok. Tangannya gemetar saat mengulir komentar yang terus berdatangan. Ya Allah, apa ini? Gumamnya dengan suara tercekat. Di layar terpampang jelas wajahnya dengan tulisan besar berwarna merah menyala. Pelakor perebut suami orang. Nafasnya memburu, ia menelan ludah dengan susah payah. Matanya bergerak liar membaca isi video. Foto-foto Adelia yang terbaring lemah di rumah sakit diiringi narasi dramatis membuat dadanya semakin sesak. Istri sah yang teraniaya, ditinggalkan dan dikhianati, kini harus berjuang melawan maut. Caca menggeleng cepat. Tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Jemarinya yang dingin dan lemah mencoba membuka bagian komentar. Ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu komentar terus membanjiri unggahan itu. Caca ini keterlaluan. Kok bisa tega banget ngerebut suami orang? Kasihan Mbak Adelia. Lihat tuh, dia sampai masuk rumah sakit. Sementara si pelakor enak-enakan sama suami orang. Hukuman buat perusak rumah tangga itu harus lebih keras, jangan kasih ampun. Lidah Caca terasa keluh, matanya panas, air mata mulai menggenang di sudutnya. Ia mencoba bernafas perlahan, tapi dadanya terasa dihimpit sesuatu yang berat. Kepalanya pening, pikirannya kacau. Apa-apaan ini? Gumam Caca, tangannya mencengkram erat ponsel. Tangan kirinya gemetar saat ia mencoba menghubungi Wira, namun panggilan pertama tidak dijawab. Nafasnya semakin memburu. Ia mencoba lagi. Tolong jawab Pak Wira, tolong jawab, desisnya dengan suara bergetar. Pada saat ini, ia tidak peduli jika sedang menghilang dari suaminya. Ia terpaksa menghubungi Wira untuk menanyakan berita tersebut. Apakah sudah tahu atau malah belum tahu? Namun panggilannya kembali berakhir di nada sibuk. Caca mengusap wajahnya dengan kasar. Tubuhnya limbung. Ia melirik kamar tempat Akila tertidur. Putri kecilnya begitu tenang, tidak tahu bahwa dunia ibunya sedang runtuh. Suara bel dan ketukan pintu unit mendadak terdengar, mengejutkannya. Assalamualaikum Caca. Caca, buka pintunya. Ini Mama. Suara Mama Maryam terdengar dari luar. Caca bergegas menuju pintu, membuka dengan tangan gemetar. Begitu melihat wajah menantunya yang pucat, Mama Maryam langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Astaga, Caca, kenapa wajahmu seperti itu?
Caca tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat ponselnya, menunjukkan layar yang masih menampilkan video viral tersebut. Mama Maryam mengernyit, lalu mengambil ponsel itu dari tangan Caca. Ekspresinya yang awalnya bingung perlahan berubah serius. Ia membaca komentar-komentar yang kejam, melihat foto Adelia di rumah sakit, hingga akhirnya terpaku pada bagian akhir video, foto pernikahan Wira dan Caca. Innalillahi, nafas Mama Maryam tercekat. Siapa yang menyebarkan semua ini? Caca menggeleng, air matanya jatuh. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Mama Maryam menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri. Ia menarik nafas dalam, lalu memegang bahu Caca erat. Kamu harus tenang, nak. Ini pasti ada yang merancang. Mereka ingin menjatuhkan Wira dan kamu. Tapi bagaimana dengan semua ini, Mah? Tanya Caca, suaranya bergetar, matanya memohon jawaban. Aku disebut pelakor, perusak rumah tangga. Semua orang membenciku dan menghujatku. Mama Maryam menatapnya dalam. Mereka tidak tahu kebenarannya, tapi mereka tidak peduli. Bentak Caca kehilangan kendali. Lihat ini, Mah, mereka tidak peduli dengan bagaimana keadaan sebenarnya. Aku bahkan tidak pernah merebut Wira dari siapapun. Kenapa aku yang harus disalahkan? Inilah mengapa aku minta bercerai dengan Pak Wira. Ujung-ujungnya akulah yang disalahkan. Mama Maryam terdiam. Ia memahami amarah dan ketakutan Caca. Tapi saat ini yang mereka butuhkan adalah solusi. Dengarkan Mama dulu, katanya tegas. Kita harus bicara dengan Wira. Dia pasti bisa menjelaskan semuanya. Kita harus menghadapi ini bersama. Caca menunduk, bahunya bergetar. Aku tak mau terlibat lagi, Mah. Aku takut. Mama Maryam menarik nafas panjang, lalu merangkulnya. Kamu tidak sendiri, nak. Mama ada di sini sama kamu. Caca mengangguk pelan, namun ketakutan di hatinya belum hilang, bahkan semakin dalam. Di luar sana, dunia maya terus bergemuruh. Nama Caca dan Wira menjadi trending topik, sementara simpati mengalir deras kepada Adelia, tak hanya di TikTok. Berita mulai menyebar ke platform lain, Instagram, Twitter, bahkan media online mulai meliputnya. Sementara itu, di rumah sakit, Wira yang terpaksa harus mengecek pasiennya yang baru selesai dioperasi sebelum kembali ke ruangan papanya. Baru saja bisa mengecek ponselnya yang sejak tadi bergetar. Waktu itu, ia tidak bisa menerima panggilan teleponnya. Jantungnya berdegup saat melihat siapa yang menelponnya. Caca. Bahkan sudut bibirnya melengkung tipis hanya karena nama itu menelponnya. Sampai-sampai masalah yang sedang ia hadapi terhempaskan begitu saja. Ia pun berniat ingin menelpon balik, tapi tiba-tiba saja mamanya menelpon. Wira menarik nafas panjang sebelum akhirnya menerima panggilan dari mamanya. Suaranya langsung terdengar tegang di ujung sana. Wira, apa yang sebenarnya terjadi? Suara Mama Maryam terdengar tajam, tak seperti biasanya. Berita di TikTok sudah tersebar luas. Apa benar Adelia melakukan percobaan bunuh diri? Wira meremas batang hidungnya, mencoba menenangkan pikirannya yang sejak tadi sudah dipenuhi berbagai masalah. Ia menatap ke arah pintu ruangannya yang tertutup rapat, memastikan tidak ada yang bisa mendengar percakapannya. Mah, tolong tenang dulu, ujar Wira dengan suara rendah. Adelia memang melakukan percobaan bunuh diri. Dia memang dirawat di rumah sakit. Ini menurut Dr. Rizal, dan kondisi di rumah sakit sedang kami tangani. Mama Maryam mendengus pelan, tapi nada bicaranya masih penuh ketegasan. Kalau begitu, siapa yang menyebarkan berita ini? Kenapa bisa sampai seperti ini? Caca dihujat habis-habisan.
Kamu bisa bayangkan kalau sampai Caca tahu, dia akan semakin kecewa dan akan semakin kuat keinginannya untuk berpisah denganmu. Sejenak Wira terdiam, hatinya mencelos mendengar nama Caca disebut. Ia tahu perempuan itu pasti sangat terpukul. Jemarinya mengepal di sisi meja, matanya menerawang kosong. Mah, aku dan Papa serta tim di sini sedang berusaha. Aku akan segera mengklarifikasi semuanya, kata Wira dengan nada penuh tekad. Mama Maria menghela nafas panjang, suaranya sedikit melunak. Wira, kamu harus sadar, ini bukan hanya menyangkut dirimu, tapi juga Caca dan Akila. Jangan biarkan mereka jadi korban fitnah ini. Aku tahu, Mah. Wira menelan ludah. Aku tidak akan membiarkan mereka tersakiti lebih jauh, dan aku tidak mau bercerai dengan Caca. Mama Maryam terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada yang lebih dingin. Dengar baik-baik, Wira. Mama tidak ingin nama Caca dibawa-bawa dalam masalah ini. Kalau perlu, Mama akan memposting video rekaman pernikahan kalian, di mana Adelia ada di sana. Tersenyum bahagia menemanimu, dia sendiri pun merestui. Bahkan bukan itu saja, foto bukti perselingkuhan Adelia dari teman, Mama akan mengunggahnya supaya semua orang tahu siapa sebenarnya yang menghancurkan rumah tangga. Wira terkejut. Mah, tahan dulu. Aku juga sudah berpikir seperti itu. Tolong jangan diupload dulu. Tahan bagaimana, Wira? Jadi Mama diam saja dan membiarkan Caca terus dihina. Suara Mama Maryam terdengar penuh emosi. Mama tidak akan tinggal diam melihat menantu Mama dihancurkan seperti ini. Kalau kamu benar-benar ingin melindunginya, maka kamu harus berdiri di sisinya. Jangan biarkan orang-orang terus menginjaknya.